karena ngumpul-ngumpul lagi sama anak-anak yang asik, terus habis itu berperan gitu loh, maksudnya kayak ngafalin dialog-dialog gitu, terus kayak mengesampingkan kegiatan di kantor yang udah penat gitu bisa kan di kantor. reality Iya bentar benar ya. Jadi benar-benar stress relief banget sih kalau misalnya ikutan teater. Terus abis itu juga yang tadi aku bilang kayak ngebantu public speaking. Jadi walaupun aku nggak yang mikirin kantor banget, terus aku di teater tuh nggak cuma bercanda-bercanda aja, nggak main-main aja, tapi juga sekaligus belajar skill baru. Terus circle-nya juga makin luas gitu. Kalau kata Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Tapi sandiwara satu ini nggak ada negatifnya, malah bisa membuat kita punya wadah nih untuk nyalurin kreativitas kita. Bareng kita Natalia lagi di Work Hard Play Hard. Kali ini saya bakal ngajakin Anda untuk datangin satu komunitas nih yang bakal ngajarin kita seluk-beluk dunia peran. Are you ready? Let's check this out. Nah, kita udah ada di sesi latihan dari Teater Kiniversary. Kita ketemu langsung foundernya. Hai Benny. Hai. Ini dia founder dari Teater Kiniversary, benar? Benar. Apa kabar? Baik. Oke, Benny berceritain nggak kapan mulai berdiri dari Teater Kiniversary ini? Jadi Teater Kiniversary itu berdiri 2008 ya. Kurang lebih tanggal 19 Agustus 2008 tepatnya. Oke, jadi udah berapa tuh? Lebih dari 10 tahun dong? Iya, berapa? 13 tahun? 13 tahun ya, oke. Ya. Nah, kalau gitu kan udah 13 tahun nih, pastinya dong banyak banget nih perubahan nih dari awal banget berdiri sampai sekarang. Antusiasmenya seperti apa? Apakah semakin baik kah atau gimana? Kalau secara statistik ya, kita kan meneliti dari segi jumlah penonton, pembelian tiket dan lain-lain gitu, dan intensitas tawaran job. Dari awal sampai 2019 lalu naik terus sih neracanya gitu kayak. Jadi semakin lama semakin antusias karena kita bisa keep quality-nya, jadi penonton tertarik lagi untuk nonton di tahun berikutnya karena mereka puas dengan pementasan tahun sebelumnya. Gitu. Cuman ya dari 2019 setelah itu kan 2020 karena Covid seperti pada ya bidang lainnya seperti saya, kita mengalami sedikit penurunan gitu sih dari segi intensitas. Nah tadi kan saya sempat lihat tuh ada beberapa latihan yang kayak stretching dan sebagainya. Itu dibutuhin untuk apa sih sebenarnya? Stretching itu kan salah satu bagian dari olah tubuh. Jadi kalau kita seperti olahraga, jadi untuk menghindari kram di panggung atau ya rawan cedera gitu sih juga. Kalau dalam gestur-gestur tertentu di koreo atau di gestur battle gitu. Tapi selain itu kalau kita rutin latihan olah fisik, olah tubuh, jadi itu akan meningkatkan kualitas acting dengan sendirinya. Nah apa aja kan ada, kalau nggak salah nih, kan saya orang awam nih untuk bidang teater gitu, kan banyak banget tipe dan jenisnya ya. Nah kalau di Teater Kiniversary apa aja tuh pementasan yang biasanya dilakuin? Iya, Kiniversary waktu awal berdiri dan 3 tahun setelahnya itu mencoba segala jenis pementasan ya, dari drama modern, musikalisasi puisi, operet, pantomime. Ya, pokoknya kita nyoba segala macam gitu sih. Cuman setelah tahun keempat kita mulai kayak rapat dan sepertinya kita harus sedikit menspesialisasikan yang genre, bagian mana? Ya, genre pementasan kita, niche kita. Jadi kita saat ini ada 2 jenis pementasan yang utama sih, operet dan pantomime. Karena itu yang satu yang paling kita suka, 2 yang fans kita suka, itu sih. Jadi udah tahu nih yang mana yang marketnya ada, nah itu yang dibanyakin gitu kan. Benar. Tapi genrenya kan saya kalau nggak salah juga, lagi-lagi kalau nggak salah nih, genrenya kebanyakan komedi, bentuk ceritanya, alur ceritanya gitu. Kenapa komedi gitu? Kalau sekarang lebih banyak teater tuh
lebih populer di ranah komedi atau entertainment gitu sih. Itu yang lebih ramai di pasarnya sekarang gitu. Jadi karena itu kita juga suka dengan komedi, jadi kita mencoba mendalami komedi. Oke, nah mungkin komedi juga sekarang lebih banyak di peminatnya juga kan? Ya, Maksudnya- bisa kita lihat di televisi juga kan, ya hampir semua isinya komedi yang ratingnya tinggi. Oke, nah proses kreatifnya itu seperti apa? Kan ini kan komedi itu, kalau saya ngelihat juga ini banyak banget diksi-diksi yang dipakai, itu bener-bener yang catchy gitu kan. Pasti proses kreatifnya nggak gampang dong. Biasanya seperti apa? Inspirasi apa yang diambil dari mana gitu untuk sampai dibungkus jadi pementasan? Kan kalau dalam menggarap pementasan kita akan melewati 3 tahap ya, pre-production, production, sama post-production. Segala macam konsep itu kita rampungin di pre-productionnya kan, jadi dari concepting, script writing, dan setelah naskahnya jadi pun itu tidak mentok 100% dipakai yang itu. Jadi kita selama latihan dengan naskah yang itu, biasanya aktor-aktor kini besar itu kita beri kebebasan untuk berimprovisasi di dalam latihan. Jadi kadang banyak ide dari aktor sendiri yang improve-nya lebih bagus dari isi naskahnya itu. Jadi kita kayak review rame-rame bareng-bareng gitu. Oh, kayaknya pakai yang itu aja, pakai yang itu aja. Oke, nah ini kan banyak orang awam yang saya pun salah satu yang kayaknya pas tadi ngeliat latihan, kok ini banget, menarik banget sebenarnya dunia teater gitu kan. Nah kalau dari Benny sendiri ada nggak tipsnya kalau misalnya orang nih yang belum pernah sama sekali mencoba seni peran gitu, tapi pengen nyoba nih, pengen gabung, ada nggak sih sebenarnya yang bisa dilakuin, hal-hal simple yang bisa dilakuin untuk melatih gitu? Tapi kalau Atau emang ada bakat nggak sih, atau sebenarnya semua orang bisa gitu? Saya sebenarnya semua orang bisa acting ya. Kayak soalnya acting itu kalau kita lihat dari beberapa jenis kesenian ya, seni musik, seni rupa, acting itu kayak semua orang bisa gitu, kayak nggak perlu. Soalnya jelek bagusnya acting itu lebih relatif dibanding jelek bagusnya cara bermusik, suara. Kadang kita lebih gampang menilai orang suaranya bagus atau jelek kan gitu dibanding orang yang actingnya bagus atau jelek, itu karena relatif. Tapi kalau bagi teman-teman yang tertarik di dunia seni peran itu, ada terutama yang pelajar, anak-anak muda itu ada gininya sendiri sih, side effect-nya sendiri kalau mempelajari itu, kayak bisa lebih confident di dalam public speaking juga gitu sih. Bukan cuma di atas panggung aja gunanya. Jadi di luar itu Jadi ternyata ada manfaat beyond the stage. Oke, baiklah. Kalau misalnya ada yang pengen gabung, ini pasti open dong untuk submission, siapa aja boleh kan ya? Boleh gabung kemana tuh? Atau pengen ngeliat tentang teater kini berseri kemana? Kalau kita gini berganti-ganti sistem perekrutannya selama ini. Waktu awal-awal kita itu lebih banyak karena masih kecil gitu. Kita lebih banyak kayak relasi gitu kan. Wah, aku ada teman yang jago ini nih, gimana kalau kita rekrut gitu. Tapi udah jago. Kalau yang nggak jago, Biasanya orang tuh kita anggap dia nggak jago acting, tapi dia ada jago hal lainnya gitu. Karena ikut teater kan bukan cuma acting aja, banyak aspek. Seperti ini videografer kayak gini penting buat bisa berguna di teater gitu kan, bisa diaplikasikan skillnya di teater. Begitu pula komposer, koreografer gitu, kayak bisa menampung banyak hal. Tapi terus waktu pertengahan itu kita sempat membuat kompetisi, judulnya Kini Berseri OTW, itu Operate This Week, untuk SMA gitu. Jadi kita membuat kompetisi di mana pemenang-pemenangnya atau talent-talent yang menonjol itu kita tawarkan rekrut untuk join di pementasan kita. Oke. Cuman waktu 2020 kemarin kita kan nggak bikin itu, jadi kita mencoba sesuatu yang baru dengan open recruitment. Oke. Mirip seperti rekrutmen perusahaan gitu, jadi kayak HRD gitu yang open recruitment, terus ngirim CV, interview. Ada sih beberapa anggota baru yang sudah bergabung melalui sistem itu. Untuk kedepannya kita lihat dulu, mungkin kita akan mix open recruitment dan kompetisi. Oke, baiklah. Kalau pengen tahu ada sosial medianya juga kan? Ya, kita ada aktif di Instagram @kiniberseri, kita juga aktif di TikTok, baru bikin. Followernya masih dikit. Tolong di follow. Kini Berseri TikTok. Kita juga punya Facebook dan punya Twitter juga. Satu lagi nih, kan ada YouTube-nya juga. Ada ada YouTube. Di subscribe ya. Di subscribe, di view dan di like ya. Dan di sana juga ada kalau nggak salah pementasan digital gitu kan. Benar. Yang emang dilakuin karena sekarang lagi masa pandemi gitu. Oke. Jadi kita pementasan terbaru digital kemarin kita membuat drama digital judulnya Coronarang. Itu
tahu cerita calon arang kan kita ya. Jadi kita mencoba menggabungkan Corona dan calon arang gitu. Jadi Tapi itu menarik banget sih kalau emang pengen ngelihat langsung ke ya, YouTube-nya. jadi YouTube kita lumayan bervariasi kontennya, ada podcast juga. Ada banyak. Dan tapi yang paling banyak itu adalah dokumentasi pementasan kita selama ini. Jadi buat yang kalian yang kepo pementasan Kini Berseri yang udah lewat bisa cek. Baiklah, jangan lupa di-follow semuanya dan di-subscribe. Kalau mau ikutan juga bisa ditanya-tanya ya ke sana ya. Ayu udah berapa lama ikutan teater? Kalau untuk di Tekiber sendiri baru setahun sih, baru ikutan kemarin, baru ikut satu pementasan aja, Sirkus Bulan Sabit kemarin, mungkin udah ada yang tahu. Pertama kali pentas rasanya kayak gimana sih? Deg-degan parah karena ini pertama kalinya ikutan teater bareng Kini Berseri. Kalau sebelumnya itu kan di belakang kamera ya, kalau sekarang langsung di atas panggung sama orang-orang yang udah kompeten di bidang teater. Jadi shock gitu sih sebenarnya, tapi mau nggak mau kan harus dilakuin karena aku juga suka sesuatu hal yang baru, jadi mau nggak mau kita harus belajar something new gitu. Oke. Nah, pas udah tahu udah kecemplung nih di teater, gimana Ayu sampai berasa oh mau terus-terusan itu kenapa? Apa daya tariknya teater gitu? Kalau buat aku lingkungannya sih pertama, kalau misalnya suka sama sesuatu tuh pasti dari orang-orang sekitarnya. Nah karena anak-anak Tekiber pada asik semua, jadi aku juga enjoy ikutan bareng anak-anak Tekiber, juga sekaligus apa ya, ngegali kemampuan aku di bidang teater juga, membantu banget untuk kinerja aku selanjutnya gitu, apalagi kerjaanku kan di bidang public speaking, jadi teater itu maksudnya seni peran itu penting banget juga. Bisa kamu aplikasikan juga di kehidupan sehari-hari ya. Terus kan awalnya apakah udah ada modal actingnya atau pertama kali langsung nyemplung langsung belajar acting gitu? Kalau untuk acting sendiri biasanya paling kayak aku bilang tadi kayak di belakang kamera gitu, paling kayak syuting-syutingan mungkin kayak film project teman gitu. Terus juga di kantor aku kemarin sempat ada buat movie series ada gitu. project gitu ada ya. project. Terus habis itu endorsement kayak misalnya kan kita kalau mau mau nge-host gitu pasti menjadi orang lain, mungkin jadi kayak yang lebih sopan atau kayak gimana, kayak jadi diri sendiri gitu aja sih. Oke, jadinya belum ada, terus belajar dan akhirnya suka gitu, cinta lah dengan dunia teater ini, dan ada manfaatnya juga untuk kehidupan sehari-hari ya. Iya, benar banget. Nah kalau misalnya nih ke depannya Ayu ada kepikiran nggak pengennya dapat peran yang kayak gini nih yang menantang, mungkin yang berbeda dari sebelumnya? Kalau sebelumnya itu dari direkturnya mungkin karena ngelihat cast-nya tuh kayak karakter cast-nya tuh nggak jauh-jauh dari sifatku sendiri sih, maksudnya yang kayak rempong, pecicilan gitu-gitu tuh masih kayak yang ada lah dalam diriku gitu. Mungkin yang kayak ngomel-ngomel masih ada, cuman kalau yang misalnya pengen banget mungkin bingung, mungkin semua karakter aku pengenin pastinya dicoba. pengen dicoba semua, pasti semua orang pasti pengen bisa semua karakter sih. Nah, Ayu kan ngantor, terus ikutan teater juga, bagi waktunya apakah ada kesusahan atau malah teater ini, kegiatan teaternya bisa jadi stress release-nya Ayu gitu? Iya sih, bener banget, teater ini karena ngumpul-ngumpul lagi sama anak-anak yang asik, terus habis itu berperan gitu loh, maksudnya kayak ngafalin dialog-dialog gitu, terus kayak mengesampingkan kegiatan di kantor yang udah penat gitu bisa kan di kantor. Bisa reality iya, bentar ya. Jadi benar-benar stress relief banget sih kalau misalnya ikutan teater. Terus abis itu juga kayak yang tadi aku bilang kayak ngebantu public speaking. Jadi walaupun aku nggak yang mikirin kantor banget, terus aku di teater tuh nggak cuma bercanda-bercanda aja, nggak main-main aja, tapi juga sekaligus belajar skill baru. Terus circle-nya juga makin luas gitu. Dari teater kita jadi bisa ketemu gitu kan. Ada koneksi juga di sana. Iya, Nah kalau misalnya nih ada yang nonton mungkin terus pengen, masih ada rasa ragu untuk ikutan, ada nggak pesan dari Ayu? Oke, teman-teman di rumah mungkin penasaran banget dari dulu pengen ikut teater, mungkin takut buat ikutan. Percaya aja, kita di sini sama-sama belajar. Aku juga baru di sini, jadi jangan takut. Kayak gali lagi potensi kalian, pasti kalian bisa berkembang bareng kita di sini di Kini Berseri. Jadi gimana, tertarik untuk mendalami seni peran atau acting ini yang ternyata bisa banget membuat kita lupa sedikit dengan kenyataan hidup dan juga bisa banget kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Langsung dicari Teater Kini Berseri.
Itu dia liputan saya di Work Hard Play Hard kali ini. Jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan juga share semua liputan dari Work Hard Play Hard, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau gitu, saya Gita Natalia pamit dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di Work Hard Play Hard selanjutnya. Bye-bye.